Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Guru Ajeng. Hari ini Bu Guru akan mengajak kalian berkenalan dengan temannya FPB, yaitu KPK. Oke, untuk sebelum masuk ke kenalan, Bu Guru akan menyampaikan bahwa yang kemarin FPB, apakah kalian sudah memahami? Oke, semoga kalian cepat memahami dan Allah memudahkan kita untuk cepat memahami materi pembelajaran FPB dengan bantuan orang tua ya nak. Nah, oke, masuk ke pembelajaran materi kali ini, pembelajaran KPK. KPK memiliki singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Persekutuan di sini itu sama dengan yang kemarin. Pengertian persekutuan itu lebih dari satu bilangan, bisa dua, bisa juga tiga. Pokoknya nggak boleh satu. Jadi kalau persekutuan itu harus lebih dari satu. Oke, di sini langsung ke pengertian dari kelipatan. Kelipatan adalah hasil dari mengalihkan sebuah bilangan dengan sebuah bilangan bulat. Aduh, susah ya untuk dipahami. Ya, langsung kita masuk ke contoh aja supaya mudah. Jadi kelipatan 5, 10. Kelipatan 5 ya, kelipatan 5. Semua kayak ditambah begitu ya. Biar kamu mudah. 5, habis itu 10, habis itu 15, habis itu 20. 25, 30, 35 dan 40. Itu kelipatan dari 5. Kalau 8 bagaimana ya? Sama, 8 jadi 16 kelipatannya. Habis itu jadi 24, 32, 40, 48, 56 dan 64. Kok mudah banget? Iyalah, matematika mudah kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh. Bu Guru kira tidak akan mudah, padahal ini materi yang paling susah. Jadi waktu di sekolah itu ceritanya kalau soal membahas KPK dan FPB itu bisa 2 bulan. Anak-anak atau kakak-kakak kalian tuh memahami. Tapi semoga dengan di rumah ada video dan dibantu orang tua, pasti kalian akan lebih mudah untuk memahami. Semudah itu Bu Guru? Iya, semudah ini sayangku. Jadi bagaimana jadi KPK supaya masuk ke KPK itu bagaimana? KPK itu cari yang kembar, mencari yang kembar. Nah, di sini ada kelipatan atau persekutuan, kelipatan persekutuan dari 5 dan 8. 5 yang tadi ya, 5. Habis itu 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kalau 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 dan 64. Terus habis itu Bu Guru, iya kalau KPK lihat itu yang kembar yang paling awal. Ini kan yang paling awal kembar itu kan 40 di sini kan. Kan enggak ada lain yang kembar kan. Jadi yang kembar itu 40, yang di sini juga 40. Jadi nilai terendah dari kelipatan bilangan 5 dan 8 ini KPK-nya adalah 40. Mudah kan? Nah, yang kembar ini namanya KPK ini udah nak. Yang kembar ini namanya KPK. Bu Guru kalau begini, kalau angkanya kecil, kalau angkanya misalnya 12 jadi 24, lanjut sekian banyak sekali Bu Guru. Iya, ini jika memakai kelipatan yang panjang begini. Ada cara yang lebih mudah kok sayang. Bagaimana caranya? Yuk, kalian masih ingat pohon faktor kan? Kalau kalian masih ingat FPB kemarin kamu kan pakai pohon faktor juga, ada faktorisasi prima juga. Nah, kita akan pakai itu untuk menyelesaikan soal KPK kita. Lanjut ya. Oke, di sini pakai pohon faktor. Ada 12. 12 dibagi 2 karena 2 ini adalah bilangan prima.
12 dibagi 2 bisa 6. 6 dibagi 2 3. 15 dibagi 3 5. 45 dibagi 3 15. 15 dibagi 3 5. Jadi kalau sudah ditulis faktorisasi primanya, ditulis yang rapi di sini. Nah, kalau sudah lihat di sini, kalau KPK itu cari yang kembar tapi punya pangkat. Bedanya di situ. Kalau FPB cari yang kembar tapi nggak punya pangkat. Kalau KPK cari yang kembar punya pangkat. Nah, di sini ada yang kembar. Ada Bu Guru, loh ini kok ada 2 pangkat 2, Bu Guru, dia kan nggak punya kembaran. Nah, itu istimewanya KPK. Kalau nggak punya kembaran, kasih masuk aja. Jadi yang kembar di situ ada 3, ada 3 pangkat 2. Berarti yang ditulis adalah 3 pangkat 2. Ada juga yang kembar di situ 5. Berarti 5 juga ditulis. Bu Guru, ini ada 2 pangkat 2, dia kan nggak punya kembaran. Kalau nggak punya kembaran, ditulis. Ya, ditulis. Jadi 2 pangkat 2 juga harus dikasih masuk. Nah, kalau sudah bikin 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9, 5-nya turun. 4 kali 9 dikali 5 hasilnya 180. Sampai di sini paham, Nak? Paham ya? Oke. Ada lagi nih. Kita lanjut masuk ke KPK dan FPB. Nanti Bu Guru kasih contoh angka yang lain, tapi sementara ayo kita sama-sama belajar melihat yang ini dulu. Sekarang di sini ada angka 24, ada 54, ada juga 90. Ada 24 dibagi 2 12, 12 dibagi 2 6, 6 dibagi 2 3. Ada juga angka 54. 54 dibagi 2 27. 27 bisa dibagi 2? Enggak bisa, harus dibagi 3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9 dibagi 3 3. 90 dibagi 2 bisa 45. 45 dibagi 3 15. 15 dibagi 3 5. Kalau sudah bikin yang seperti ini, faktorisasi primanya dibikin serapi mungkin. Oke, kalau begitu kita langsung ke FPB ya. Ke FPB dulu. FPB-nya cari yang kembar tapi nggak punya pangkat. Di situ ada berapa? 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke. 6. Di sini yang kembar 2 kali 3 karena nggak punya pangkat. Kalau KPK-nya bagaimana? KPK-nya cari yang kembar, lihat pangkatnya yang paling tinggi. KPK. KPK-nya berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Bu Guru ada 5, masukkan. Kalau KPK itu dikasih masuk. Yang nggak punya teman kayak begini nih harus dikasih masuk. Jadi kali 5 kayak begini. Aduh. Oke, kayak begitu ya. Jadi kalau KPK itu harus dikasih masuk semuanya. Minta maaf ya, tadi ada salah pencet. Jadi 2 pangkat 3 karena pangkatnya paling tinggi kali 3 pangkat 3 kali 5. 5-nya tetap harus dikasih masuk. Gitu. Sampai di situ paham, Nak? Paham ya? Kalau KPK itu cari pangkatnya yang paling tinggi, habis itu dikasih masuk. Sampai di sini paham ya? Oke, Bu Guru yakin kalian paham. Bu Guru 24-nya itu kenapa 2 pangkat 3? 2-nya ada 2. 2-nya ada 3. 1 2 3, berarti 2 pangkat 3. Masih ingat kan? Masih ya. Kalau ini 2 kali 3 pangkat 3 gitu. Kalau 90 berarti 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Paham ya? Insya Allah ya. Semoga kalian nanti kalau belum paham bisa diulang-ulang lagi.
Oke, Bu Guru kasih contoh sudah. Sekarang kita cari KPK dan FPB dari 15 dan 20. Oh, mak, ini 20 ya sayang. Oh, nggak bisa bulat bagus. Oke, 15 dibagi 3 karena nggak bisa dibagi 2 sama dengan 5. 20 dibagi 2 10. 10 dibagi 2 5. Bagaimana ini tulis faktorisasi primanya? 15 sama dengan 3 kali 5. 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Begini kan? Ya, kalau sudah sampai di sini sudah kan? Berarti ini cari KPK-nya dulu ya, sudah biar mudah ya, cari KPK-nya dulu. Bagaimana cari KPK-nya? Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Begitu kan? Ya. Nggak muat sayang. Jadi Guru kasih contoh yang lain ya, karena nggak muat ini tempatnya, nggak bisa tulisannya kecil. Jadi 15 dan 20 misalnya. 15 kali dibagi 3 5. 20 bagi 2 10. 10 bagi 2 5. 5 udah selesai. Faktorisasi primanya 15 sama dengan 3 kali 5. 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. KPK-nya berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, kalau KPK-nya ini KPK. Kalau sudah, nanti kamu bikin rapi ya. Nah, ini Bu Guru nggak bisa kasih rapi karena pakai tangan, jadi nggak bisa dikasih rapi. Nanti kamu pas menulis di buku tulis tolong dikasih rapi ya. Nah, kalau sudah dikalikan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 berarti 4 kali 3 12. 12 kali 5 sama dengan berapa? 60. Hasilnya 60. Tulis di bawahnya sini sama dengan 60. Ada enggak FPB-nya? Ada. Berapa FPB-nya yang kembar? Cuma ini aja. Berarti pilih salah satu sama dengan 5. Nah, di sini ada nih soal latihan FPB, soal latihan KPK ini. Kamu boleh pakai ABC-nya, tapi yang Bu Guru minta itu kalian tulis aja soalnya, habis itu tulis caranya dan hasilnya secara jelas ya. Jadi tulis soalnya dan caranya. 5 nomor saja nak, insya Allah ya, bisa dikerjakan dengan baik dan kalian bisa memahami dengan baik. Ini soalnya ada 5 saja. Semoga kalian mampu mengerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Boleh dibantu dengan orang tua, tapi syaratnya kalau mengerjakan, kalau matematika itu Bu Guru lebih suka kalian memakai cara ya. Kalau menulis jangan tipis, agak tebal, boleh pakai pensil. Kalau matematika, kalau pelajaran yang lain usahakan jangan pakai pensil ya. Kalau matematika boleh pakai pensil, tapi jangan tipis sekali, nanti di fotonya ngeblur. Oke? Ya, Bu Guru akhiri sampai di sini. Semoga kalian memahami dengan mudah dan cepat, dan corona ini segera menghilang. Jadi Bu Guru bisa belajar bersama kalian di sekolah dengan suasana yang menyenangkan dan kekeluargaan. Oke, Bu Guru akhiri sampai di sini ya, sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.